Ini amanah yang harus saya rawat dari beliau. Karena guru setiap saat kan ya tidak bisa menemani, beliau juga meditasi. Ratu Pantai Selatan itu memang kan leluhur saya. Selama ini kan saya sebenarnya berjalan khusus pengasihan. Terus mereka ya semua pasien atau tamu yang datang ke sini untuk meminta pertolongan panjenengan dalam hal sakit kah atau kena guna-guna, membuka aura wajah, puter giling dan lain sebagainya. Mereka yang datang ke sini sukses, Mas? Iya, alhamdulillah sukses. Tamu saya itu yang saya tangani sampai saat ini masih sambung dengan saya, sambung dan nggak pernah ada komplainan saya kok nggak bisa gini, nggak sembuh gini, nggak pernah ada? Alhamdulillah tidak ada. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa sowan ke kediaman atau padepokannya Mbak Melisa. Apa kabar Mbak Melisa? Alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali. Kita berjodoh ya, di beberapa tayangan yang lalu sempat bertemu di tengah hutan yang tempat dengan ritual atau bertapa dulu. Nah sekarang kita bisa jumpa lagi. Itu tadi tamu dari mana Mbak Melisa? Dari Surabaya, Mas. Ya. Kasusnya apa itu? Ini tadi si beliau ini tadi sakit hati ceritanya, ditinggal suaminya, Katut Elsi. Katut Elsi. Iya. Katut Elsi itu nggak 1 kali 2 kali, Mas. Wis berulang kali. Jadi ya wis sekarang ini jadi janda. Gitu. Iya. Terus minta tolong ke sini. Minta tolong untuk supaya cepat dapat jodoh lagi. Iya, gitu. Betul sekali. Oke, coba kita angkat lagi ya kisahnya Mbak Melisa dulu waktu kita bertemu itu di lereng Gunung Penanggungan. Beliau tinggal di dalam hutan di sebuah gubuk kecil yang sudah puluhan tahun ya tentunya Mbak. Dan sempat menceritakan kepergian Mbak Melisa ini tanpa diketahui keluarga karena pamitnya dulu di TKW ya TKW. Tapi ternyata Mbak Melisa ini punya tujuan yang awalnya pergi jadi TKW atau TKI, ternyata memperdalam ilmu yang di sana itu punya guru kan Mbak Melisa. Di akhir video kita tanya misi ke depan atau langkah yang akan diambil setelah ritual selesai. Ternyata punya cita-cita menjadi seorang dukun. Nah ini sudah terijabah, terlaksana. Alhamdulillah. Nah, ini benar-benar jadi dukun Mbak Melisa. Alhamdulillah. Ya sukses Mbak Melisa dengan upaya yang jenengan lakukan ya dengan hidup menyendiri di dalam hutan itu akhirnya sudah mendapat bekal ilmu yang bisa tolong ya atau ilmu tolong memberi pertolongan orang-orang yang membutuhkan. Tapi masih yang saya ingat tujuan jenengan tolong atau mengamalkan ilmu itu agak nyeleneh, yaitu menolong orang-orang yang sakit hati pada laki-laki kan gitu. Ya memang saya khususkan karena kan riwayatnya juga saya seperti itu. Kan gitu. Berawal dari disakiti laki-laki juga. Iya Mbak Melisa, boleh nggak disepil alamatnya ini? Barangkali nanti ada netizen atau saudara-saudara kita yang memang punya kesusahan ya atau butuh pertolongan dari panjenengan. Monggo disepil alamat lengkapnya Mbak Melisa. Oke, silakan untuk saudara-saudara saya yang punya masalah termasuk sakit hati, silakan datang ke kediaman saya di Desa Kedung Mungal, Perumahan Mutiara Jaya, Blok A 17, Pungging, Mojokerto. Ya. Monggo mriki. Ya nanti akan ya dibantu Mbak Melisa ini dengan kemampuan yang beliau dapat dari bertapa di Gunung Penanggungan ya kalau nggak salah itu ya. Itu tadi yang ini kita baru masuk aja sudah ada 5 orang ya yang datang ke sini sampai jam sekian baru selesai dan di luar juga masih antri. Ini nggak apa-apa ya Mbak Melisa, kita saya cancel dulu. Kita agak meminta waktu. Ya Mbak Melisa bisa dijelaskan kelebihan atau apa yang jenengan dapati dari hasil bertapa itu selain
pengasian gitu ya. Boleh saya bilang dukun pengasian jenengan? Iya, memang. Kalau lentrik gitu nggak bisa? Mohon maaf, kalau lentrik memang saya tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya, saya ini spesialis energi metafisika buka aura, gitu. Ilmu pelet lah. Iyalah, saya tapi bukan lentrik. Gendam gitu bisa ya? Putar giling gitu bisa ya? Oh iya, putar giling. Memang spesialisnya di... Spesialisnya. Saya tidak pegang kartu. Tidak pegang kartu. Tidak. Dan yang datang ke sini dari mana saja kalau boleh tahu, Mbak Melisa? Alhamdulillah selama ini dari Jawa Tengah, dari Banyuwangi, dari ya Mojokerto, ya dari mana-mana, Surabaya, alhamdulillah banyak yang kesini, banyak yang yakin dengan amanah yang saya pegang. Tuh, Mas. Dari Banyuwangi juga ke sini? Iya. Padahal Banyuwangi itu kan terkenal tempatnya seperti itu. Iya, ya namanya jodoh ya, jodoh. Namanya jodoh. Ya tidak bisa dikatakan di Banyuwangi ada paranormal, di Madura ada paranormal, namanya jodoh. Jodoh keilmuan saya, kan nggak ada masalah. Kan gitu. Dan mereka yang sudah sowan ke sini, apakah punya keluhan tidak berhasil atau balik lagi atau gagal gitu? Alhamdulillah berhasil. Tapi namanya orang minta tolong, kita kan ritualnya proses, Mas. Nggak bisa lah orang minta bantuan 1 kali 24 jam, itu tidak mungkin. Semua itu proses dan tergantung keyakinannya masing-masing, gitu. Gitu ya. Iya. Tergantung sugesti juga ya. Iya, betul. Dimanapun kita minta usaha ya, iya. Ke siapapun, kalau kita sendiri tidak yakin untuk sukses ya, Tuhan tidak akan mengijabahi kan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi satu harus kuncinya yakin, gitu aja. Karena memang semua upaya itu lantaran ya Mbak Melisa. Iya, betul sekali. Nah, dari ritual yang jenengan jalani, misalnya ini satu contoh, orang yang kayak tadi itu ibunya itu atau mbaknya itu suaminya Katut LC. Itu ritual yang jenengan terapi di sini yang jenengan lakukan itu dengan cara apa? Disusuk kah atau direndam di air kembang atau gimana gitu, Mbak Melisa? Konsep saya ini pembersihan energi-energi negatif. Terus juga mandi, Mas, karena wajib memang mandi itu. Kan gitu. Ritual saya seperti itu. Kalau susuk-susuk itu enggak ya? Kalau susuk tidak. Saya melayani pembersihan energi, buka aura, kan gitu. Untuk pengasihan nanti ada ritual-ritual sendiri kok. Oh gitu. Iya. Jadi untuk pembersihan aura ya, termasuk orang yang sebel lah. Nah, kok kawin bojone katut wong wedok liya itu kan namanya sebel kan gitu. Itu jenengan buka, jenengan auranya, jenengan yang negatif jenengan hilangkan. Iya, memang. Aura negatif itu kan datangnya dari kita ini sering sedih, sering nangis. Nah, itu perlu kita bersihkan, perlu kita netralkan. Ya lewat mandi, lewat pembacaan mantra juga itu. Terus tentunya bagi tamu yang datang sini ada ritual puasa atau apa gitu, Mbak? Kalau untuk puasa nanti lihat tingkatnya, Mas, tingkat masalahnya gitu, tingkat masalahnya. Kalau biasa-biasa aja ya wis nggak usah. Cukup jenengan yang ngatasi gitu. Iya, pokok apa kata saya saja, manutlah. Apa kata saya. Di era sekarang ini kan lagi marak, termasuk ada kaitannya dengan mbaknya tadi yang suaminya Katut kecantol LC katanya. Iya. Nah, ataukah mungkin Mbak Melisa sendiri juga mungkin ya punya pasien LC juga? Banyak pasien saya LC, pokok wis aku ki khusus nangani wong wedok-wedok, Mas. Oh gitu. Iya, ya anak wong lanang cuman ya jangan kebanyakan yang tersakiti itu para wanita. Gitu. Jadi pasien Mbak Melisa itu lebih banyak perempuan? Perempuan, iya, paling banyak perempuan. Memang sesuai dengan harapan jenengan ya Mbak Melisa? Iya. Aku ngelakoni ilmu seperti ini, aku menjalani ritual puasa bertapa di hutan, menyendiri hidup di hutan. Tujuannya kan memang untuk balas dendam sama laki-laki kan gitu dulu ya? Memang betul ya, memang betul. Iya, ya ini mungkin wujud doa saya. Jadi kebanyakan ya akhirnya yang datang ya para wanita juga tersakiti kan gitu. Mandi ucap. Mandi ucap. Dijabahi sama Tuhan ya. Iya. Jadi LC Purel itu juga sering kesini. Pokok kabeh wis. Itu tujuan mereka
minta apa? Ageman, cekelan, sikep atau apa Ya, gitu? ada yang ageman, terus kebanyakan LC itu buka aura Mas, buka aura supaya klien-kliennya itu pada suka dengan mereka, terus yoloman kan gitu yang diminta. Loman itu pripun maksudnya? Loman itu gak pelit, tidak kikir. Tamunya. Tamunya, kliennya LC tadi, tamunya LC tadi. Kan memang pekerjaan mereka kan seperti itu. Oh, memang tujuannya LC itu untuk mendapat tamu yang loyal gitu. Yang ya? royal, betul. Yang royal. Okay. Mbak Melisa, kalau kita kembali lagi ke perjalanan ritual dengan waktu ketemu kami di lereng gunung itu. Akhir dari sebuah perjalanan ritual itu kan pasti mendapat perbekalan ya, mendapat bekal ya, di samping ilmu juga mungkin ada mungkin pusaka-pusaka yang dibuat piandel yang dari guru jenengan itu. Waktu itu jenengan, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya privasi nggak usah ya Mbak Melisa, nggak usah, kita akan coba bertanya saja. Jenengan ada perbekalan apa di samping ilmu yang jenengan dapati? Saya sewaktu di gunung itu ada bekal pegangan yang diberi, pegangan yang diberi dari guru saya. Ini enggak apa-apa, saya beritahu, Mas, ini tongkat itu Mbak? Tongkat, iya. Oh, dikasih ini piandel? Iya, dikasih sama guru saya. Ada dua. Oh, ada dua. Ada dua. Kayak ini kan bambu. Rotan ini Mas. Oh, rotan. Iya. Ibarat kata tidak ada akar, rotan pun jadi. Oh, kan gitu. Filosofinya seperti itu. Filosofinya seperti itu. Ini kan simbol tua Mas. Simbol tua kan, Bu. Bentuknya juga unik ya? Iya. Ini bentuknya apa yo? Zaman tahu nggak ini bentuk apa? Ya, seperti ular ya? Ya, seperti ular naga. Ini yang harus dengan rawat gitu? Iya, ini amanah yang harus saya rawat dari beliau. Tidak dimaharkan ya Mbak? Ya mohon maaf ya, tidak bisa ya. Pengiki piandel kok kan maharna ya. Termasuk amanah ya? Iya, amanah. Kalau ini dimaharkan ya kekuatan. Ya hilang lah. Ini kan kekuatan saya juga dari guru. Karena guru setiap saat kan ya tidak bisa menemani. Beliau juga meditasi, lelaku, tirakat kan gitu. Yang barang yang diamanahkan jenengan yang harus dirawat juga diruat gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, ini dikembalikan lagi Mbak Melisa. Nanti takutnya saya kepincut. Iya. Saya orangnya kepincutan soalnya. Sama-sama barang seperti ini. Iya. Nah, itu di depan jenengan juga ada fotonya Kanjeng Ratu Kidul itu. Itu sebagai apa Mbak? Pajangan saja ataukah ada cerita-cerita apa gitu? Ini gini ceritanya. Ratu Pantai Selatan itu kan leluhur kita Mas ya, juga leluhur saya. Ratu Pantai Selatan itu ya mohon maaf, selama ini kan orang-orang katanya musik, mohon maaf tidak. Semua tergantung diri kita sendiri. Saya ini juga orang Kejawen Mas, juga menghargai, menghormati leluhur. Jadi beliau ini Ratu Pantai Selatan memang bukan saya anggap, memang kan leluhur saya. Terus juga sebagai power saya juga seperti ini, dan setiap bulan saya memang harus ke Pantai Selatan. Oh gitu. Sowan ke beliau. Memang kan saya ini cucunya, wajib sowan. 1 bulan sekali? Iya, 1 bulan sekali ke Pantai Selatan. Untuk ya menghormati bahwa panjenengan itu memang punya leluhur di sana gitu ya? Saya kan tidak bisa melupakan, apalagi meninggalkan. Beliau juga leluhur saya, yang harus saya ingat gitu. Apakah di saat-saat berkunjung atau sowan ke Pantai Selatan itu jenengan juga pernah ditemui sosok beliau langsung atau khodamnya gitu Mbak Melisa? Sebenarnya ini sangat rahasia Mas ya, karena biasanya tuh untuk para ahli spiritual untuk menemui Ratu Pantai Selatan itu berbeda-beda versi gitu kan. Jadi
Ya mohon maaf untuk yang ini saya privasi, takutnya gitu. nanti ada terjadi salah paham. Siap, ya memang harus seperti itu sih. Kalau privasi nggak usah disampaikan. Nanti terkesan saya kok ngoyak gitu. Bener, karena orang spiritual tuh ya semua buyutnya ya Ratu Pantai Selatan. Kalaupun nanti jenengan ceritakan seperti apa bla bla bla, mungkin dikiranya gedabrus kan gitu ya. Takutnya seperti itu nanti kalau kita pribadi saja. Gitu. Dan di belakang jenengan saya gagal paham dari tadi kita amati. Itu ada sosok foto Syekh Siti Jenar. Apakah jenengan juga mengenal beliau itu? Gimana ceritanya? Ini gini Mas, saya bukan sangat mengagumi, tapi memang saya mengagumi kewaliannya Syekh Siti Jenar. Kan gitu. Kenapa saya pajang fotonya? Karena guru saya itu ya lelaku spiritual itu seperti ya wis Syekh Siti Jenar lah. Wajahnya juga seperti Syekh Siti Jenar kan gitu. Jadi waktu ritual di hutan itu, jenengan didampingi, yang pernah cerita didampingi seorang guru. Itu wajahnya mirip Syekh Siti Jenar. Iya. 70% mirip Syekh Siti Jenar. Tapi bukan Syekh Siti Jenar ya? Ya, bukan. Mirip saja ya? Mirip saja. Sehingga jenengan terobsesi memajang foto ini karena guru Mbak Melisa ini wajahnya mirip Syekh Siti Jenar. Iya. Yang menyampaikan waktu tidur di gubuk di dalam hutan itu kan pernah ada orang yang mau jahil, mau usil atau apalah malam hari itu tiba-tiba orang yang mendekati jenengan itu kan kesurupan kan gitu waktu itu ya. Iya betul. Dan guru jenengan kan berpesan, "Wes kamu tinggal di sini saja, kamu saya pantau siang malam kan gitu. Kalau ada apa-apa saya pasti mendampingi." Iya betul sekali. Kan karena saya yakin kan gitu. Ada yang ingin saya tanyakan lagi Mbak Melisa, mungkin nanti ya itu tadi kalau misalnya privasi yang nggak usah disebut. Tamu yang datang ke sini Mbak Melisa, itu kan tadi jenengan menyampaikan moral LC, orang yang kena rumah tangganya nggak rukun kan gitu ya, terus minta membuka aura wajah. Terus adakah orang yang datang ke sini itu misalnya untuk pengobatan atau kena santet atau kena guna-guna itu? Apakah ada Mbak? Untuk selama ini kan saya sebenarnya berjalan khusus pengasihan. Tapi namanya orang ya, tiba-tiba ada orang dari Jawa Barat ke sini itu sakit, Mas, stroke ya kan. Itu minta pengobatan. Awalnya saya tolak karena kan bukan basicnya jenengan. Bukan basic saya, tapi ya saya pikir lagi orang jauh-jauh datang ke sini, beliau juga memang yakin dengan saya. Ya sudahlah, saya juga yakin dengan Tuhan, itu aja saya obati. Alhamdulillah sembuh. Padahal jenengan nggak punya ilmu untuk pengobatan itu. Iya, sebenarnya saya tidak ada karena kasihan saja. Sudah datang dari jauh, jenengan obati sebisa mungkin gitu ya? Sebisa mungkin. Sembuh Mbak? Alhamdulillah sembuh. Pernah kontak, telepon-teleponan? Masih kontak dengan saya sampai sekarang. Iya, masih kontak. Enggak satu kali ini saja, juga Mas ada dari Pasuruan juga ada. Itu anaknya maaf ya, saya tidak menghina orang punya penyakit mental. Anaknya beliau itu punya penyakit mental, dibawa ke sini. Saya juga kaget loh, saya ini bukan spesialis penyakit mental, tapi berhubung beliaunya yakin, percaya, minta tolong dengan saya, ya wes lah, aku juga yakinlah, bismillah juga ya saya tangani beberapa kali. Alhamdulillah sembuh. Oh, sekarang sembuh. Atas izin Tuhan sembuh. Juga masih nyambung. Masih nyambung. Para tamu saya itu yang saya tangani sampai saat ini masih sambung dengan saya, sambung silaturahmi. Dan nggak pernah ada komplainan saya kok nggak bisa gini, nggak sembuh gini, nggak pernah ada? Alhamdulillah tidak ada. Berhasil semua, atas izin Tuhan berhasil semua. Nah, terus mereka yang datang ke sini tuh misalnya harus membawa persyaratan apa gitu Mbak? Untuk persyaratan saya tidak pernah minta Mas, karena apa? Jelaskan orang-orang yang datang ke sini kan susah, sakit.
Jadi mosok wong susah iki tak jaluki syaratnya ndak mungkin. Ya wis monggo lah datang ke kediaman saya bantu sebisa mungkin sesuai dengan ilmu saya. Yang penting yakin gitu. Terus kalau mohon maaf ini mungkin agak sedikit sensitif dan privasi. Iya. Masalah mahar atau apa ya, ucapan terima kasih itu jenengan patok dengan tarif sekian gitu, Mbak. Berapa tarif kalau misalnya orang minta pertolongan ke jenengan gitu? Saya ini mulai awal riwayat saya sampai bertapa di lereng Gunung Penanggungan itu karena saya sakit hati dan juga ingin punya ilmu ditolong. Yeah. Nah, seketika saya sudah diamanai seperti ini, ya mana mungkin lah saya ngasih mahar dengan para tamu yang susah, masa tak mintai sesuatu yang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka punya kan gitu. Saya ikhlas saja Mas, saya bantu dengan ikhlas datang ke sini, dan juga jika ada yang tidak punya juga ya iso-iso ya tambah tak sangoni Mas. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Malah mereka yang tamu ke sini tuh kelihatannya memang nggak ada ongkos buat pulang. Iya. Itu malah jenengan sangoni. Iya, luar biasa sekali loh. Jadi memang niat tujuan jenengan tuh tolong ikhlas, Mbak Melisa. Kan memang janji saya ke guru dulu, saya ingin menolong sesama. Tapi yang benar-benar orang yang sakit loh Mas ya, nggak dibuat main-main loh ya. Dan tentunya jenengan kan tahu antara orang sakit dan orang yang sakit-sakitan kan. Tapi nanti kelihatan sendiri yang bohong atau tidak kan gitu. Nah terus mereka ya semua pasien atau tamu yang datang ke sini untuk meminta pertolongan panjenengan dalam hal sakit kah atau kena guna-guna, terus minta membuka aura wajah, puter kiling dan lain sebagainya. Mereka yang datang ke sini itu kebanyakan sukses, Pak. Iya, alhamdulillah sukses semua. Jadi saudara saya sampai saat ini menjalin silaturahmi dengan baik, kayak gitu. Jadi di samping mengamalkan ilmu, jenengan juga mencari saudara. Iya, betul sekali. Mbak Melisa, terima kasih ya. Kita sudah berbincang ngalor ngidul ini. Kalau kita lanjut, pertanyaan saya bisa sampai 2 jam ini. Karena saya itu orangnya suka penasaran. Tapi ini tadi kayaknya jenengan banyak tamu juga di luar yang sudah antri, kita juga nggak enak kan gitu ya. Kita ngasih kesempatan mereka ya. Mereka tentunya dari jauh juga. Kalau misalnya nanti nomor WA jenengan cantumkan di video, boleh nggak? Silakan. Tujuannya kan biar nanti para netizen yang memang membutuhkan bisa langsung kontak jenengan. Iya, silakan bila membutuhkan jasa saya, silakan datang ke kediaman saya bantu sampai tuntas. Terima kasih Mbak Melisa, semoga tujuan mulia jenengan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan jenengan juga dilancarkan segala urusan ya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, dijauhkan dari bala musibah, diberi umur panjang dan berkah. Tunggu Mbak Melisa. Terima kasih atas waktunya untuk pemirsa semuanya. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami juga sebagai manusia biasa tentunya tidak pernah luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.